Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam Sapa Gembala edisi khusus Tunas Zaitun. Hari ini tema kita belajar tanpa tekanan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tolong hamba-Mu dan juga setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam Sapa Gembala ini secara online. Biarlah kami sama-sama diberkati dengan pertolongan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berkaitan dengan bagaimana pengembangan kecerdasan spiritual anak-anak prasekolah ini, yaitu belajar melalui teladan. Kita sudah belajar dalam kegembiraan. Kita sudah belajar barusan bebas dari tekanan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini yaitu belajar melalui keteladanan. Seorang tokoh pendidikan yang besar di negara kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, berkata, "Tut buri handayani." Itu artinya apa? Kita sebagai para pendidik, sebagai orang tua, dan juga di gereja para pendeta harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Ini mungkin pertanyaan yang pantas kita renungkan bersama. Yang pertama-tama itu adalah keteladanan di dalam melakukan kebaikan. Kita pernah mendengar kalau kita di perapatan jalan ada pengemis datang, pemerintah sekarang kan melarang kita memberi kepada pengemis. Itu diundang-undangkan. Ya, kita boleh setuju. Tapi ada banyak cara bagaimana kita menyatakan kebajikan yang dapat ditonton oleh anak-anak usia prasekolah. Tidak harus dengan memberi pengemis, tetapi ada saatnya. Mungkin di tempat-tempat tertentu memang ada kita temukan. Dia tidak datang mengemis, tapi kita lihat dia udah lapar, tidak punya makanan. Saat itu kita sebagai orang tua dapat memberi contoh, menyiapkan makanan, memberi kepada mereka yang sedang kelaparan itu, dengan mengikut sertakan anak-anak prasekolah kita. Dengan demikian mereka sudah belajar meneladani hidup kita sebagai orang tua, sebagai guru, apalagi sebagai pendeta, tentang kebajikan. Juga di dalam doa dan ibadah. Hal yang pertama adalah keteladanan. Jujur saja, saya mengatakan murid-murid sekolah minggu terlambat. Itu bukan anaknya loh. Kebanyakan itu terlambat karena orang tuanya yang terlambat. Anak-anak semangat. Kalau boleh mereka jalan sendiri, mereka udah pagi-pagi sampai di sekolah minggu. Apalagi kalau anak-anak itu punya guru favorit. Waduh, mereka itu inginnya cepat sampai, ingin ngobrol, cerita apa aja yang ada di dalam isi hatinya. Barang mainannya yang baru kah? Makanan yang enak kah? Apa saja, termasuk juga kesedihannya. Dia akan cerita. Nah, tetapi yang membuat anak itu terlambat adalah orang tua. Jadi, kalau kita mau mendidik anak-anak di dalam doa dan ibadah, sebagai belajar dari keteladanan,
Janganlah kita orang tua terlambat. Kita yang harus lebih dulu bangun, mempersiapkan diri, dan menolong mereka mempersiapkan diri untuk berangkat tepat waktu untuk datang dalam ibadah. Dan para guru sekolah minggu, saya mengatakan setiap kali ibadah berlangsung, jangan ada guru yang sibuk sendiri, tapi ikut ibadah, duduk bersama dengan anak-anak, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan seterusnya. Mereka boleh melakukan aktivitas lain, kecuali kalau memang saat aktivitas. Kalau tidak, mereka ikut bersama-sama beribadah. Saya teringat pernah suatu saat kelas kita penuh dengan anak-anak. Lalu kalau ada anak yang datang telat, mereka duduk mepet-mepet ke dekat pintu. Nah, biasanya anak yang terlambat yang mepet-mepet dekat pintu itu minggu besoknya tidak mau datang sekolah minggu. Nah, karena apa? Karena orang tua yang terlambat. Nah, marilah kita juga belajar memberi teladan di dalam doa dan ibadah kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati kita bersama di dalam mendidik anak kita di dalam keteladanan. Amin.